Alhamdulillah, wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih bisa menyelenggarakan kuliahan yang pada hari ini sudah memasuki pertemuan yang kedua ya, ilmu qiraat 6. Ya, kita secara waktu belum fix ya. Nanti saya pengen minta waktunya sama PJ-nya untuk kumpul ya. PJ A, B, C, D sama PIAUD ya, biar kita obrolin waktu yang pas. Sebetulnya memang hari Senin. Maksud saya nanti penggabungannya seperti apa? Karena saya mau nanti kita libatkan Kiai Ahsin dalam perkuliahan. Jadi nanti beliau juga menyampaikan perkuliahan. Tapi memang beliau kemarin hari Jumat berangkat ke Mekah untuk sebagai Dewan Hakim MTQ nasional ya di Mekah sampai tanggal 22 ya. Kebetulan pas tanggal beliau sampai ke tanah air, tanggal 22-nya nanti saya berangkat umroh. Jadi nanti saya tidak masuk satu pertemuan nanti. Kalau minggu depan tanggal 19 masih kuliah. Tanggal minggu depannya lagi enggak. Nah, kemarin sudah dijelaskan masalah kontrak perkuliahan. Karena ini zoomnya terbatas ya, cuma 40 menit ya, betul ya. Ya paling nanti kita kuliahannya ya ini zoom mati ya sudah selesai gitu. Karena repot, saya rasa nanti repot lagi untuk masuk zoom lagi. Tapi saya akan sampaikan terkait dengan metode perkuliahan dalam satu semester ini terkait dengan metode menjamak qiraat. Nah, di sini nanti dalam membaca Al-Quran dengan menggunakan qiraat atau beragam riwayat, ya begitu sendiri. Kasih. Bentar, ada tragedi biasa baca. Jadi dalam mempraktekkan riwayat atau qiraat itu ada dua. Ada ifradu riwayah, ada metode menjamak. Ifradu riwayah itu seorang pembaca Al-Quran membaca dengan satu riwayat tertentu, misalnya riwayat Qalun misalnya. Ya udah, dari awal sampai akhir itu membaca dengan ifradu riwayah, satu riwayat. Dan ifradu riwayah sendiri pun bisa kemungkinan membaca cuma satu wajah saja. Karena kan kalau kita bicara riwayat Qalun, misalnya dalam satu ayat itu ada mim jamak. Kan kita tahu ya bahwasanya mim jamak Qalun itu sukun silah. Atau Qalun membaca munfasil qasar tawasud. Sudah dipastikan kan dalam satu ayat itu kan lebih dari satu cara. Maka ketika ifrad riwayah itu bisa mempraktekkan satu wajah atau bisa mempraktekkan semua wajah. Nah, mempraktekkan satu wajah itu biasanya ketika dalam ya monotal atau dalam sholat misalnya. Karena tidak ada kepentingan seseorang membaca dengan semua wajah dalam sholat. Atau ketika dia tadarus biasa, ya biasanya membaca dengan satu wajah saja. Dan biasanya kalau membaca semua wajah itu dalam proses pembelajaran atau fi maqamit ta'lim. Nah, itu ifrad riwayah. Yang ingin saya sampaikan dalam metode menjamak qiraat, bagaimana seseorang pembaca ketika membaca itu membaca dengan metode menjamak qiraat. Menjamak qiraat itu bisa menjamak antara dua riwayat, misalnya antara riwayat Qalun dan Warash, atau antara dua imam, antara Nafi dan Ibnu Katsir, atau lebih dari dua imam, bahkan ketujuh. Nah, yang dalam satu semester ini kita akan membaca dengan 7 imam, berarti 14 riwayat. Bagaimana teknisnya dan apa yang dimaksud dengan metode-metode tersebut? Nah, kita bahaskan. Nanti kalau ada pertanyaan tolong ditanyakan ya.
Pertama terkait dengan ada tiga macam cara menjamak qiraat. Ada jamak bil harfi, ada jamak bil waqfi, dan ada jamak bil ayah. Jamak bil harfi adalah mengulang-ulang membaca kalimat yang ada perbedaan di antara ulama qiraat. Kemudian jika perbedaan itu sudah dibaca semua, maka pindah ke lafaz berikutnya yang ada perbedaannya. Jamak bil harfi, huruf atau kata ya, atau kata. Kalau dalam ayat itu ada kata yang dibaca berbeda, maka bawa pensil aku Pak, sama bukunya nggak? ya bawa aja, bawa. Wah, bagus bawa nggak bagus? Full pensil sama buku. Sambil ngajar kayaknya. Iya. Ya, misalnya kita pernah dengar ya mujawad atau tilawahnya Ustaz Muhammad ZA ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Dihabiskan dulu tuh kata itu sampai selesai, baru pindah ke kata berikutnya. Atau misalnya waqalat haytalak hitalak haytalak hitulak hitalak. Nah, itu kan semua qiraat mutawatir ya, baru pindah ke kata berikutnya. Saya rasa ini agak ada beberapa muskil ya terkait dengan waqaf ibtida'nya, terkait dengan susah lah menurut saya. Tapi walaupun begitu, ini ada yang mempraktekkan seperti ini dengan metode jamak bil harfi. Ya. Jarang. Saya tidak pernah mendengar ulama Timur Tengah mempraktekkan ini, atau ada kitab yang menggunakan metode ini, saya tidak pernah. Tapi ini pernah dipraktekkan atau pernah dibahas. Yang kedua, metode jamak bil waqfi. Metode jamak bil waqfi adalah mengulang-ulang bacaan ayat dengan melihat waqafnya, baik waqaf hasan, tam, kafi. Tentunya mempertimbangkan waqafnya. Misalnya ya, ada satu kitab yang memang menggunakan metode jamak bil waqfi, itu adalah salah satunya ini adalah kitab Al-Minahul Ilahiyyah fi Jam'il Qira'at as-Sab' min Tariq Syatibiyah. Nah, ini metode jamaknya metode jamak bil waqfi. Contoh misalnya di sini. Di surah Al-Baqarah ayat berapa nih? Jadi di kata ini di kitab ini digabung antara metode jamak bil ayah dan metode jamak bil waqfi. Contoh di sini. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absar. Nah, di sini diberhenti khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Nah, dihabiskan dulu. Baru wa ala absarihim syawatun wa lahum. Jadi ayat ini dibagi menjadi dua. Karena di samihim, wa ala samihim ada tanda waqaf, baru wa ala absarihim itu dengan metode jamak yang berbeda. Nah, kalau saya baca lengkapnya gini. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وعلى أبصارهم غشاوة
ولهم عذاب عظيم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم dan seterusnya. Dan saya praktekkan semua. Jadi dalam satu ayat itu kan kadang-kadang agak panjang, nah dibagi dua, mempertimbangkan wakofnya gitu. Nah, yang kita praktekkan dalam satu semester ini atau yang ada di kitab itu Manbaul Barokat, sudah pada punya belum? Manbaul Barokat. Belum, Pak. Belum daftar. Tapi udah mesen. Udah, Pak. Kalau kagak mesen ya kagak datang. Ya kalau bisa usahakan punya ya. Usahakan punya. Jadi metode jamak yang kita pakai ini Khairatun Nikmah Zahra Anjaya Niryadi. Ini pakai foto atau pakai video sih? Diem aja ini. Foto ya? Foto Pak itu. Tapi nggak kedip-kedip, saya bingung tadi kan. Nah, metode jama bil ayah, ya udah. Kalau yang metode jama bil ayah itu, ya mau ayatnya panjang, mau ayatnya pendek, pokoknya patokannya itu akhir ayat. Ini mengulang-ulang bacaan ayat dengan melihat akhir ayat. Maka metodenya itu seperti ini. Jadi metode bil waqfi dan bil ayah itu hampir sama ya. Yang pertama, yang harus kita lakukan itu sebagai pembaca Quran, mendahulukan qaulun dari yang lainnya. Kenapa? Kan qaulun itu kan posisinya paling pertama kan? Di antara para perawi dia posisinya paling pertama. Maka standarnya itu qaulun dulu. Qaulun yang wajah pertama. Dari yang lainnya. Nah, manakala bacaan qaulun persis sama dengan bacaan yang lain, maka kita tidak perlu mengulang bacaan karena sudah sama. Kita cukup sebut yang termasuk dalam bacaan ini adalah bacaan misalnya Ibnu Amir, Asim. Jadi tidak perlu kita membaca, enaknya menggunakan metode jamak itu gitu. Jadi kita hanya membaca satu kali dengan bacaan yang sama dengan riwayat-riwayat lain. Ya, tapi kita harus tahu masalahnya. Nah, nanti di kitab Manbaul Barokat sudah dijelaskan. Biasanya dengan menggunakan kata-kata wan daraja ma'ahu. Nah, insya Allah minggu depan saya akan menjelaskan tentang metodologi kitabnya ya. Cara menggunakan kitab. Sekarang saya membahas tentang metode jamak ya. Jadi yang pertama itu kita mempertimbangkan qaulun dulu dibanding yang lain. Karena memang qaulun posisi pertama di antara para perawi yang lain. Yang kedua, jika pada ayat yang sedang dibaca terdapat mad jaiz atau mad wajib muttasil atau mad badal, maka yang didahulukan itu adalah bacaan qasar terlebih dahulu, kemudian membaca tawassut dan tur. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa ada beberapa hukum bacaan yang memang bacaannya itu lebih dari satu. Misalnya mad jaiz munfasil, kan ada yang membaca 2 harokat, 4 harokat, 2 dan 4 harokat, 6 harokat. Nah, kita yang mendahulukan yang membaca 2 dulu. Baru yang setelahnya. Atau khusus waras ya. Waras itu kan mad badalnya 246 ya. Satu-satunya yang membaca badal itu 3 cara, 246 itu adalah waras. Yang kita praktekkan berarti yang qasar dulu, yang 2 harokat dulu, baru yang 4 harokat, baru yang 6 harokat itu. Ya. Kemudian selanjutnya
Jika pada satu ayat ada mad jaiz munfasil dan mim jama', nah ini kita fokus di kolon ya. Di satu ayat itu berkumpul antara mim jama' dan mad munfasil misalnya. Nah, misalnya di ayat ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Nah, ini munfasil lebih dahulu. Ala baru innahum mim jama'. Maka formasi yang akan terlihat adalah qasar munfasil sukun mim jama'. Qasar munfasil silah mim jama'. Tawassut munfasil sukun mim jama', tawassut munfasil silah mim jama'. Itu kalau posisi munfasil lebih dahulu dibanding mim jama'. Jadi kalau kita praktekkan seperti ini. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. 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 Itu kalau posisi munfasil lebih dahulu. Kalau posisi mim jama' lebih dahulu akan terlihat seperti ini. Misalnya contoh ayat wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu. Nah kan qalu munfasil ya. Maka sukun mim jama' qasar munfasil. Sukun mim jama' tawassut munfasil. Silah mim jama' qasar munfasil dan silah mim jama' tawassut munfasil. Nah, itu formasi khusus kolon. Itu yang terjadi di internal kolon saja gitu. Belum kita gabungkan dengan riwayat-riwayat lain. Cuma biasanya yang agak banyak wajahnya itu biasanya terbatas lah, tidak semua kolon biasanya. Atau waras nanti. Tapi nanti kalau kita dalam praktek, insya Allah mudah lagi. Bisa dipahami nggak teman-teman? Bisa, Pak. Bisa ya. Ada pertanyaan, saya persilahkan. Sebelum kita lanjut. Silakan. Bapak, saya mau nanya, Pak. Ini Pasha atau Marfu'ah atau Yaya? Marfu'ah, Pak. Marfu'ah, silakan. Saya kurang paham yang di jamak fi wakfinya, Pak. Jamak bil waqf itu, jadi gini, kan kalau dalam satu ayat itu kan, misalnya di ayat apa ya? Ayat yang cukup agak panjang ya tadi yang saya contohkan itu kan karena kita memang kita menggunakan metode jamak itu sih memang kita menggunakan metode jamaknya bil ayat. Misalnya di ayat ini, di ayat ayat 10. Kan kalau kita kan di kitab Pantul Barokat itu ya udah kita nanti sampai yakzibun baru diulang ke riwayat lain. Tapi kalau yang di ayat 10 ini nanti sampai marobo. Nah, itu semua selesai imam 7 baru mulai lagi walahum adzabun. Jadi dalam satu ayat itu dipotong menjadi beberapa bagian mempertimbangkan atau melihat wakofnya nanti. Nah, nanti ini melibatkan wakaf ya, melibatkan wakaf dan iktidal. Maka saya rasa lebih mudah metode jama yang bil ayatnya. Mau ayatnya pendek atau ayatnya panjang, berarti ya udah pokoknya akhir ayat baru nanti diulang. Itu begitu ya, Marfu'ah ya. Ya, Pak. Makasih, Bapak. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Nah, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya itu tadi kolun. Ya, ini kan sampel saja sih, contoh saja ya. Nanti dalam prakteknya kita akan bahas lagi sebetulnya. Setelah itu, kalau waras misalnya. Waras ya. Waras misalnya dalam satu ayat itu saya buka dulu. Saya buka mushaf misalnya. Dalam satu ayat itu ada mad badal waras kan 3 cara ya.
2, 4, 6. Kemudian zatul ya-nya waras itu bisa 2. Bisa fathah, bisa taklil. Contoh, fatalaqqa Adam. Qafnya fatalaqqanya itu zatul ya. 2 cara, bisa fathah, bisa taklil. Adamnya, A-nya itu 3 cara. Bisa 2, bisa 4, bisa 6. Kan kalau secara perkalian dia bisa 6 cara ya. 2 kali 3 itu kan 6 kan. Tetapi dalam praktik kita, hanya 4 cara yang dipraktekkan. Nah, formasinya seperti apa ya? Nanti kita akan bahas. Artinya, maksud saya, terkait dengan formasi-formasi seperti ini, atau uraian-uraian seperti ini, kita harus ketahui dengan baik. Apalagi ketika kita menggunakan metode menjamak qiraat. Kita sudah lewati terkait dengan membaca dengan satu riwayat atau membahas kaidah-kaidah terkait dengan kaidah usuliyah yang ada di kitab atau buku yang warna merah dan warna hijau itu sudah pembahasan secara rinci ya. Tinggal nanti kita akan mengulang lagi kalau memang teman-teman, Pak, kita bahas lagi dong Pak terkait dengan injama, atau dibahas lagi tentang munfasil, mutasil dengan beriringnya waktu. Kok saya sudah lupa ya. Ya itu ya. Jadi nggak apa-apa, nanti kita bahas lagi, kita ulang lagi terkait kaidah-kaidah yang sudah pernah kita bahas. Atau nanti ketika kita membahas satu ayat tertentu, ada kaidah-kaidah yang memang harus kita review lagi. Misalnya saya tugaskan, satu orang membaca, tidak hanya membaca saja, dan dia harus bertanggung jawab dengan kaidah-kaidah yang ada di ayat itu. Sambil mengulang-ulang, itu yang ngintip Asya atau Yaya itu. Pakai ngintip kuliah. Ya. Jadi kita sambil kita mereview lagi, memurojaah lagi kaidah-kaidah yang sudah pernah kita bahas dalam semester sebelumnya. Baik, ada pertanyaan? Minggu depan saya akan membahas itu ya. Secara saya ringkas, nanti saya buat PPT terkait metodologi atau cara memahami kitab Manbaul Barokat. Saya rasa itu penting. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu. Makanya kalau kita punya buku atau punya kitab ya, kita harus tahu dulu secara metodologi itu bagaimana metodologinya. Kan dalam itu kita harus mengidentifikasi metodologisnya, kita juga harus mengidentifikasi ideologisnya. Kan biasanya kalau karya ilmiah seperti ini. Nah, insya Allah minggu depan kita membahas metodologinya supaya nanti kita dalam memahaminya kita bisa paham dengan baik. Perlu panjang-panjang, sedikit, mudah-mudahan bisa dipahami. Teman-teman masih ada yang di kamar seperti Anissa Sofarina Aziza, ada yang di kelas, ada yang di jalan mungkin. Tadi siapa yang lagi nanya bawa pulpen apa enggak? Tadi siapa? Pak Iko, Pak. Pak Iko, mana orangnya Pak Iko? Pak Iko Iya, Fikri, Bapak. ya. Titip salam sama murid-muridnya ya. Mau belajar qiraat ya tuh murid-muridnya. Iya, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Ya, dimaklum. PJ-nya nanti tolong dibuat ini ya, dibuat laporan perkuliahannya ya. Saya rasa untuk materi hari ini nggak perlu banyak-banyak tentang metode jamak, mudah-mudahan walaupun sedikit bisa dipahami ya. Kusmanya. Pak Aimah. Sumpah kita. Kenapa? Ditanya nanya lagi. Oke ya, saya rasa itu. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan pertemuan sore hari ini. Nanti PJ-nya saya minta untuk kumpul ya, PJ 7A, 7B, C, D, sama PIAUD. Bisa memungkinkan nanti ini ada penambahan kelas. Karena menurut saya penggabungan kelas di Zoom itu sama saja sebetulnya. Mau berapapun orangnya ya tergantung di kalian ya kan. Beda kalau penggabungannya itu di kelas offline ya. Itu semakin banyak itu semakin tidak kondusif. Tapi kalau di Zoom
sebanyak apapun pesertanya ya tergantung di kalian ya. Oke, saya rasa itu. Terima kasih. Sama-sama kita tutup dengan membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf untuk kekurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Selamat bertugas yang masih bertugas. Ya, gue belum ada nih. Kurang.